Karena Kristus bagi Rasul Paulus adalah segala-galanya. Amin. Bahkan di bagian selanjutnya di Filipi pasal 3, kita menemukan di sana Rasul Paulus mencatat, yang ia kehendaki adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, supaya ia akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang melekat di dalam diri Rasul Paulus. Bahkan yang menjadi tekad, yang menjadi komitmen dari Rasul Paulus dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga dia juga berkata di dalam Filipi 3, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Semua kemauan dia, jabatan dia, pencapaian dia, kekuatan dia. Rasul Paulus mengatakan apa? Aku telah melupakan semuanya itu. Aku menganggap itu sampah. Yang hanya akan membawa aku kepada keterpurukan, bahkan kebinasaan. Aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Bahkan bukan saja mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Amin. Seakan-akan Rasul Paulus sudah gak sabar lagi untuk mencapai garis finish. Ia mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketidakpedulian kita terhadap apa yang merupakan kepentingan Tuhan hanya akan membawa kita kepada kehidupan dalam dosa yang akan berujung kepada kebinasaan. Sebaliknya, kepedulian dan kecintaan kita terhadap apa yang merupakan kepentingan Tuhan merupakan jembatan emas bagi setiap kita untuk hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dalam sukacita dan kebahagiaan yang sejati yang akan berujung kepada penyataan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dengan saya? Kekuatan seperti apa yang kita perlukan untuk terus menjalani hidup ini dengan baik? Apakah kekuatan intelektual? Kekuatan berpikir kita? Atau kekuatan fasih lidah kita? Sekali ngomong, semua orang tunduk kepada kita. Sekali kita bersuara, orang bilang, wow keren gitu. Ya, kemudian orang jadi ikut. Atau kekuatan fisik. Kita mampu dengan tenaga yang kita miliki. Ya, kita mampu merubah dunia ini. Kita mampu melakukan apa saja. Atau kekuatan supranatural. Yang kita sering lihat tayangan di televisi atau di YouTube ya. Dengan kekuatan-kekuatan mereka ya. Ada yang bisa menarik truk yang berbeban berat, jumlah tonase. Ya kan? Ada yang bisa menarik pesawat. Apakah kekuatan seperti itu yang kita miliki? Saya percaya tentu tidak. Amin. Yang kita rindukan adalah kekuatan spiritual kita. Tetap dibangun di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan kekuatan spiritual seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus tadi sudah mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia. Amin. Hanya di dalam Dia. Artinya bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita. Kalau kita mau untuk memiliki kekuatan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Dia. Tinggal bersama-sama dengan Dia. Tinggal di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya lah, di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya, kita dapat menemukan apa yang merupakan rencana dan kehendak Allah. Apa yang merupakan kehendak dan rencana Bapa kita yang sangat mengasihi kita.
di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, di balik setiap kesulitan, bahkan di balik setiap situasi yang silih berganti tidak mampu kita pahami. Kita percaya di balik semuanya itu pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan hanya di dalam firman-Nya kita bisa mengetahui semuanya itu. Bahkan bukan sekedar mengetahui apa yang merupakan rencana dan kehendak Tuhan. Di balik semua situasi, pergumulan, kesulitan yang kita alami. Tapi lebih dari itu. Di dalam firman-Nya kita menemukan kekuatan yang pasti. Kekuatan yang pasti. Bahkan otoritas yang dahsyat. Amin. Bukan saja kekuatan, tapi kuasa. Amin. Power. Otoritas. Untuk menghadapi, menjalani, melalui, bahkan menyelesaikan apa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Sekarang dan untuk selanjutnya. Amin. Bersama Dia, kita pasti bisa. Penyangkalan kita terhadap segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan ketidakberdayaan kita hanya akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang angkuh, sombong, tidak peduli dengan sesama, bahkan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Karena kita lemah. Apa yang akan terjadi kemudian kita tidak tahu. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita pasti bisa. Pesan terakhir dari saya adalah melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Sadarilah bahwa semua pencapaian yang kita miliki saat ini, kalau saya boleh bilang, tanpa kita sadari, itu adalah alarm malapetaka bagi kita. Yang hanya akan menjebak kita dalam keterpurukan. Bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Karena dengan semua pencapaian itu, kalau kita tidak ingat bahwa semuanya karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan, anugerah Tuhan, maka akan menjebak kita dalam kesombongan, ketidakpedulian terhadap sesama, keangkuhan, bahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di saat itu, hanyalah kebinasaan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.